Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya kalian pada hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Nah, pada video kali ini, ibu akan membahas materi tentang fungsi komposisi. Merupakan materi matematika wajib di kelas 10 semester 2. Bersama saya, Juliani SPD dari SMA Negeri 26 Batam. Nah, setelah kalian menyaksikan tayangan berikut ini, maka kalian akan dapat menentukan fungsi komposisi. Yang kedua, dapat menentukan salah satu fungsi jika fungsi komposisi dan fungsi yang lain diketahui. Nah, pada pertemuan sebelumnya, sudah dipelajari operasi aljabar fungsi. Jadi, ini merupakan suatu operasi juga, komposisi fungsi ini, yang melibatkan dua fungsi atau lebih ya. Nah, komposisi fungsi itu apa sih? Penggabungan operasi dari dua fungsi secara berurutan, maka akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Penggabungan tersebut dinamakan dengan komposisi fungsi, sedangkan hasilnya kita sebut dengan fungsi komposisi. Misalnya ada 3 buah himpunan, himpunan A, himpunan B, dengan himpunan C. Di sini X merupakan anggota himpunan A, dipetakan oleh fungsi F ke Y yang merupakan anggota himpunan B. Bisa dituliskan fungsi F yaitu X memetakan ke Y atau Y sama dengan Fx. Kemudian Y anggota B kita petakan oleh G ke Z anggota himpunan C. Sehingga ditulis fungsi G yaitu Y memetakan ke Z atau Z sama dengan GY. GY. Y ini tadi kan Fx. Nih. Sehingga bisa kita tuliskan Z sama dengan GFX. Nah, 3 himpunan tadi kan memetakan fungsi, maka fungsi yang memetakan dari X himpunan A sampai ke Z himpunan C itu merupakan komposisi fungsi F dengan fungsi G, sehingga ditulisnya adalah G of X, G of X. Sedangkan O ini kita tidak bilangnya O ya, tetapi kita bilangnya adalah bundaran. Jadi GOF ini dibacanya G bundaran Fx, yang merupakan G dalam kurung Fx. Oke, contoh yang pertama ada fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B, dan fungsi G memetakan himpunan B ke himpunan C. Dilihat dari gambarnya di sini ya, ada fungsi F dengan fungsi G. Lihat ya, di sini tanda panahnya ya. Nah, pertanyaannya tentukan G bundaran F dari A dan G bundaran F dari B. Apa hasilnya? Nah, untuk yang pertama G bundaran F dari A, apa hasilnya? Dari gambar yang tadi, kita lihat panahnya A itu menuju ke 1. Di sini berarti FA sama dengan 1. Kemudian dari 1 menuju ke Q. Dituliskan G1 sama dengan Q. Sehingga G bundaran FA itu sama dengan GFA sama dengan G1 sama dengan Q. Sehingga kita dapatkan G bundaran FA hasilnya adalah Q. Kemudian yang kedua, G bundaran FB hasilnya apa? Kita lihat lagi. Nah, B itu ketiga. Dituliskan FB-nya sama dengan 3. Kemudian dari 3 menuju ke P. Dituliskan 3. G3 sama dengan P. Sehingga G bundaran
F itu sama dengan GFB sama dengan G3 sama dengan P. Sehingga G bundaran FB hasilnya adalah P. Contoh yang kedua, ditentukan GFX sama dengan FGX. Jika fx-nya sama dengan 2x tambah P dan gx-nya sama dengan 3x tambah 120, maka nilai P-nya sama dengan diketahuinya fx-nya sama dengan 2x tambah P dan gx-nya sama dengan 3x tambah 120. Tadi pernyataannya GFX itu sama dengan FGX. Jadi kalau GFX, kita tuliskan G, fx-nya tadi 2x tambah P, sama dengan FGX, berarti F dalam kurung 3x tambah 120. Nah, GX-nya kan 3x tambah 120. Berarti setiap X-nya kita ganti dengan 2x tambah P. Sehingga kita tuliskan 3 dikali 2x tambah P tambah 120. GX-nya 3x tambah 120. Kemudian, yang untuk FGX-nya, F-nya 2x tambah P. Berarti di sini X-nya kita ganti dengan 3x tambah 120. 2 dikali 3x tambah 120 ditambah dengan P. 3 kali 2x itu 6x, 3 kali P, 3P. Ditambah 120. 2 dikali 3x itu 6x, 2 dikali 120, 360. Ditambah P. 6x dengan 6x habis. Tinggal 3P kurang P sama dengan 360 kurang 120. 3P kurang P itu 2P, 360 dikurang 120 adalah 240. 2P sama dengan 240, maka P-nya sama dengan 120. Selanjutnya kita masuk ke sifat dari komposisi fungsi. Yang pertama, tidak bersifat komutatif, yaitu F bundaran G itu hasilnya tidak akan sama dengan G bundaran F. Yang kedua, bersifat asosiatif. Jadi kalau ada 3 himpunan, ada 3 fungsi, jadi mau kamu kerjakan yang GOH dulu, maupun yang kamu kerjakan FOG dulu, atau langsung dikerjakan semua, sesuai urutannya dari belakang berarti ini ya, itu akan menghasilkan sama ya, hasilnya akan sama. Yang ketiga, jika memiliki fungsi identitas, IX, itu kan sama dengan X. Sehingga F bundaran identitas sama dengan identitas bundaran F sama dengan F. Mari kita buktikan untuk sifat yang pertama. Fungsi F memetakan bilangan real ke bilangan real, dan fungsi G memetakan bilangan real ke bilangan real. Di sini fx-nya sama dengan 3x kurang 1, dan gx-nya sama dengan 2x kuadrat tambah 5. Tentukan G bundaran fx dan F bundaran gx. Oke, fx-nya kan sama dengan 3x kurang 1 dan gx-nya sama dengan 2x kuadrat tambah 5. Untuk G bundaran fx, kita tuliskan G dalam kurung fx. Fx-nya adalah 3x kurang 1. Berarti dituliskan G dalam kurung 3x kurang 1. Nah, di sini gx-nya sama dengan 2x kuadrat tambah 5. Berarti kalau G 3x kurang 1, X ini kita ganti dengan 3x kurang 1. Sehingga kita tuliskan 2 dalam kurung 3x kurang 1 kuadrat tambah 5. Ya, ingat ya, setiap X-nya kita ganti dengan 3x kurang 1. Nah, 3x kurang 1 kuadrat itu kan artinya 3x kurang 1 kita kalikan dengan 3x kurang 1. Berarti 2 dalam kurung 9x kuadrat dikurang 6x tambah 1.
Kita kalikan dengan 2, berarti 18x kuadrat dikurang 12x tambah 2, ditambah 5. Di sini yang bisa kita tambahkan hanya yang 2 tambah 5, sehingga hasilnya adalah 18x kuadrat dikurang 12x ditambah 7. Kemudian untuk yang kedua, akan kita cari F bundaran GX. F bundaran GX berarti F dalam kurung GX. Berarti F dalam kurung GX-nya itu 2x kuadrat tambah 5. Fx-nya di sini 3x kurang 1, berarti x-nya kita ganti dengan 2x kuadrat tambah 5. Berarti 3 dalam kurung 2x kuadrat tambah 5 dikurang 1. Ya, ingat ya, x-nya kita ganti dengan 2x kuadrat tambah 5. Kita kalikan 3 dikali 2x kuadrat berarti 6x kuadrat. 3 dikali 5, 15 dikurang 1. Berarti 15 dikurang 1 ini adalah 14. Hasilnya berarti F bundaran GX sama dengan 6x kuadrat tambah 14. Nah, tadi G bundaran Fx-nya adalah 18x kuadrat dikurang 12x tambah 7. Berarti G bundaran Fx tidak sama dengan F bundaran Gx, maka tidak berlaku sifat komutatif. Oke, sekarang kita akan menentukan suatu fungsi jika fungsi komposisi dan fungsi yang lainnya diketahui. Langsung ke contohnya saja. Diketahui Fx-nya sama dengan 3x kurang 1. Dan F bundaran Gx-nya sama dengan x kuadrat tambah 5. Tentukan fungsi dari Gx. Oke, tadi diketahuinya Fx-nya sama dengan 3x kurang 1 dan F bundaran Gx-nya sama dengan x kuadrat tambah 5. Jadi F bundaran Gx itu kan F dikali F dalam kurung Gx ya. Sama dengan x kuadrat tambah 5. Nah, Fx-nya di sini 3x kurang 1. Berarti x-nya diganti dengan Gx. Kita tuliskan 3 dikali Gx kurang 1 sama dengan x kuadrat tambah 5. Yang ini kita tulis. Berarti kalau seperti ini, 3Gx sama dengan x kuadrat ditambah 5, ini min 1, kita pindahkan berarti tambah 1. 5 tambah 1 itu 6, berarti 6x kuadrat tambah 6. 3Gx sama dengan 6x kuadrat tambah 6. Maka Gx-nya, ya yang ini kita bagi 3 semua, berarti sepertiga dikali x kuadrat tambah 6. Kemudian contoh yang kedua, diketahui Gx-nya sama dengan x tambah 9. Dan F bundaran Gx sama dengan sepertiga x kuadrat kurang 6. Tentukan Fx-nya. Jadi tadi Gx-nya sama dengan x tambah 9. Dan F bundaran Gx itu kita tuliskan F dalam kurung Gx. Nah, tadi F bundaran Gx-nya itu adalah sepertiga x kuadrat kurang 6. Berarti karena tadi Gx-nya adalah x tambah 9, langsung kita ganti Fgx-nya. Berarti F dalam kurung x tambah 9 sama dengan sepertiga x kuadrat kurang 6. Jadi kalau ini tidak bisa langsung seperti yang contoh yang pertama ya. Jadi kita misalkan yang x tambah 9 ini sama dengan y. Jadi 9-nya kita pindahkan menjadi x sama dengan y kurang 9. Berarti bentuknya menjadi fy sama dengan sepertiga. X-nya kita ganti dengan yang ini.
Yang ini tadi nih, ini kan F dalam kurung X tambah 9. Nah, X tambah 9 kan diganti Y, makanya jadi FY. Kemudian yang X ini kan menjadi Y kurang 9, makanya X ini berubah menjadi Y kurang 9 di sini. Berarti sepertiga dalam kurung Y kurang 9 kuadrat dikurang 6. Y kurang 9 itu kan Y kurang 9 dikali Y kurang 9. Berarti sepertiga dalam kurung Y kurang 9 kuadrat adalah Y kuadrat dikurang 18Y ditambah 81 kurang 6. Dikalikan dengan sepertiga, berarti sepertiga Y kuadrat dikurang 6Y ditambah 27 kurang 6. 27 kurang 6 adalah 21. Maka fx-nya adalah sepertiga X kuadrat dikurang 6X tambah 21. Contoh yang ketiga, diketahui fx sama dengan x kurang 3 dan g bundaran fx sama dengan x kuadrat ditambah 6x tambah 9. Maka g x kurang 1 sama dengan fx-nya tadi adalah x kurang 3. Kemudian ada G bundaran Fx. G bundaran Fx itu berarti kan G dalam kurung Fx sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 9. Nah, Fx-nya tadi adalah X kurang 3. Berarti G X kurang 3 sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 9. Berarti sama seperti tadi ya. Kita misalkan X kurang 3 ini sama dengan Y. Kemudian kita rubah, maka X-nya sama dengan Y tambah 3. Jadi, G X kurang 3 menjadi GY. Berarti, setiap X yang ini kita rubah menjadi Y tambah 3. Berarti Y tambah 3 kuadrat ditambah 6 dikali Y tambah 3 ditambah 9. Y tambah 3 kuadrat itu adalah Y kuadrat tambah 6Y tambah 9. Selanjutnya 6 dikali Y 6Y, 6 dikali 3 18 ditambah 9. Berarti hasilnya Y kuadrat 6Y tambah 6Y itu adalah 12Y. 9 tambah 18 tambah 9 adalah 36. Berarti GX-nya tadi kan GY-nya berarti Y kuadrat ditambah 12Y ditambah 36. Sedangkan pertanyaannya adalah GX kurang 1. Karena tadi Y kuadrat tambah 12Y tambah 36, berarti setiap Y-nya kita ganti dengan X kurang 1 kuadrat ditambah 12 dikali X kurang 1 ditambah 36. X kurang 1 kuadrat itu adalah X kuadrat kurang 2X tambah 1. 12 kali X 12X, 12 kali min 1 berarti min 12 ditambah 36. Berarti min 2X ditambah 12X itu adalah 10X. 1 dikurang 12 tambah 36 adalah 25. Jadi G dalam kurung X kurang 1 sama dengan X kuadrat tambah 10X tambah 25. Contoh yang keempat, diketahui Fx sama dengan 2X tambah 1. Dan F bundaran G dari X tambah 1 itu sama dengan min 2X kuadrat dikurang 4X tambah 1. Pertanyaannya adalah nilai dari G min 2 sama dengan tadi kan F bundaran G tapi dari X tambah 1. Berarti F dalam kurung
Gx tambah 1 sama dengan min 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1. Nah, fx-nya di sini adalah 2x tambah 1. Berarti kalau fgx yaitu 2gx ditambah 1. X-nya kita ganti dengan gx. Berarti kalau f dalam kurung g x tambah 1 menjadi 2g, 2 dikali g dalam kurung x tambah 1 ditambah dengan 1. Jadi kita sama dengankan 2g x tambah 1 ditambah dengan 1 sama dengan min 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1. Yang ini dari sini, sedangkan yang min 2x kuadrat kurang 4x kurang tambah 1 ini harusnya nih ya. Nah, karena di sini kurang 1, ini pindah ruas berarti kan min 1 kurang 1 adalah min 2. Berarti gx tambah 1 itu sama dengan, kita bagi 2 setiap sukunya. Min 2x kuadrat dibagi 2 yaitu min x kuadrat, min 4x dibagi 2 min 2x, min 2 dibagi 2 adalah min 1. Jadi udah kita dapatkan tadi gx tambah 1-nya sama dengan min x kuadrat dikurang 2x kurang 1. Maka gx-nya sama dengan min x kurang 1 kuadrat dikurang 2 dikali x kurang 1 dikurang 1. Kenapa seperti ini? Ya untuk kita menghilangkan dari tambah 1 yang di dalam kurung ini. Kalau supaya menghilangkan tambah 1, maka yang di sebelah kanan kita kurangkan. Sebenarnya bukan di sebelah kanan, di setiap ruasnya kita kurangkan dengan 1. Sehingga untuk G2, setiap X-nya kita ganti dengan 2. Berarti min dari 2 kurang 1 kuadrat dikurang 2 dikali 2 kurang 1 dikurang 1. 2 kurang 1 kan 1. 1 kuadrat itu 1. Min 1. Jadinya min 1 dikurang 2 dikurang 1. Hasilnya adalah min 4. Jadi G2-nya sama dengan min 4. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi kali ini. Jika masih ada yang kalian kurang paham atau masih bingung, boleh ditanyakan melalui kolom komentar ataupun melalui chat WA pribadi kepada Ibu ya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya melalui video-video pembelajaran berikutnya juga ya. Terima kasih atas kesediaan kalian yang sudah menonton video kali ini. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.